Halo YouTube, selamat datang di channel Mas Edis. Kali ini kita ada di pos perizinan Gunung Arjuna Welirang via Lawang. Nah, ini kalau mau ke sini letaknya silakan cari di Google Map. Sudah ada, tinggal ngikutin aja. Ini posnya ada di sebelah kiri. Kita habis registrasi online, kemudian menukarkan simaksinya dengan karcis di sini. Lalu kita lanjut ke depan, parkirnya nanti masih jauh di depan. Oke, kita registrasi dulu. Nah, ini proses registrasi. Jadi kita sudah ngeprint yang simaksi yang ada di email. Nanti dicek beserta surat sehatnya, kemudian barcode-nya di-scan oleh petugas, kemudian bayarnya di sini. Jadi nggak transfer. Untuk Sabtu sama Minggu 16.000 per kepala. Untuk hari biasa 11.000. Rinciannya yang 1.000 adalah asuransi. Dan di sini hitungannya per hari ya. Jadi kalau kita kayak hari ini tanggal 13 sampai 15, berarti kan hari Minggunya 16, hari Seninnya 11, Selasanya 11. Jadi totalnya sekitar 38.000 per orang. Untuk lincing juga daftar online-nya nanti sama, tukernya juga di sini. Jadi wajib bawa surat sehat juga walaupun tektok. Hitungannya sehari. Sekarang sama ada di pos perizinan pos 1 ini ya. Ya. Ini saman lurus, ada pertigaan, ini saman lurus. Ya, sebelum ada pertigaan ini ada sekitar 100 meter ada parkiran di situ. Dan itu saman lurus terus. Di sini ada pohon beringin sebelum masuki bontai ini. Sama ambil yang lurus saja, jangan ambil yang kanan atau yang kiri. Ya, sebelum itu taman lurus, terus masuki bontai. Ya, jangan ambil yang kiri atau yang kanan. Ini taman lurus, taman lewat jalur setapak. Ya. Ini sudah jalan kaki berarti Pak ya? Ya. Karena motornya kan di sini ya? Ya, di parkiran sini sama sudah jalan kaki sampai bontai sini. Ya. Jadi jangan menggok-menggok kanan atau kiri, taman lurus. Nah, di sini ada brak pertama, brak bontai. Ini taman lurus saja, jangan belok kiri atau ke kanan. Itu taman lurus. Brak kedua namanya shelter warna putih, taman belok ke kiri sekitar 100 meter, jangan sampai taman lurus ke sini, taman naik. Pertigaan pertama berarti Pak ya nanti. Ya, ini ada brak kedua, tapi tinggal lantainya aja. Nah, ini sampai belok ke kanan. Terus sampai sudah melewati bontai. Sampai melewati alas Kali Andra ini. Dari posisi ini sampai sudah aman ini. Tidak keluar dari bontai ini. Jadi posisi aman sampai jalur cuma satu. Sampai pos 2. Pos 2 ini bisa buat ngecamp nyaman. Pos 2 ini cuma untuk masalah air, cuma ada di pos 2 sini. Jadi ini. Dari sini ke sini kira-kira berapa jauh Pak? 15 menit? Ya, sekitar 15 menit. Turun apa datar? Ya, ada turun ya. Naik turun ya, naik turun ya. Dari samain nggak usah lewat jalur lincing ini. Ini agak nanjak jalurnya. Ya. Nanti sampean kehabisan tenaga kalau mau rencana mau puncak loh. Ya. Lebih baik sampean buat jalur sabana untuk menyimpan tenaga. Ya. Kalau mau turun sih nggak apa-apa, kalau memungkinkan tenaga sampean lewat jalur lincing, view-nya bagus untuk foto-foto sini. Seperti di puncak sini. Kalau mau. Ngapunten mau tanya Pak, kalau kelincing lebih mudah yang ini apa yang ini Pak? Kelincingnya? Lebih mudah yang ini. Yang ini. Oh, berarti kalau mau kelincing mending dari pos 3 sini ya, muter gini aja Pak ya, kalau mau kelincing. Oh ya. Kalau mau kelincing, rencana mau kelincing nggak apa-apa, langsung ke jalur sini nggak apa-apa. Nah, maksudnya alternatifnya ini kan berat ini. Iya. Jadi kalau mau kayak misalnya saya sing pemula gini kan agak berat. Misalnya lewat sini terus ke sini lebih enak nggak daripada yang ini? Lebih enak ini. Lebih enak ini ya? Oke, nanti kita lewat situ berarti.
Rencana kami soalnya mau campnya kalau nggak di sini, kalau di sini kan enak Pak, sore nanti bisa mampir ke Lincing gitu. Oh ya. Terus balik lagi ke pos 3 ya. Besok paginya baru ke Arjuna gitu. Kalau untuk pos 2 sama pos 3 perkiraan ini 4 jam ya, kurang 4 lebih jam. Dari pos 3 sampai ke pos 4 2,5 jam ya, sekitar 2,5 jam atau 3 jam. Kalau untuk pos 4 sampai Pelawangan ini sampai puncak, ya ini sama. Ya 2,5 jam. Camp terakhir berarti pos 4 Pak ya? Pos 4. Kalau di atasnya sudah nggak ada. Ya. Jadi pos 4 ini terakhir untuk buat ngecamp. Ya. Kalau untuk luasan ngecamp di pos 2 Mas. Pos 3 ini sekitar 8 atau 9 tenda. Oh iya. Yang sini. Kalau sekarang sepi ya Pak ya hari ini? 5 rombongan. Yang naik. Ya, 5 rombongan. Oh, ini sudah 5. Kemarin tapi sekarang kan waktunya mereka turun ya. Ya. Berarti kan kosong. Ya, kosong. Jadi ya ini sekitar 2 jam 2 jam setengah sampai 3 jam untuk pos 2 pos 4. Monggo yang belum jelas. Ngapunten, di sini ada tandanya enggak, Pak? Kalau di sini cuma bekasnya Brak Bonte itu cuma tinggal lantainya aja. Nah, maksudnya belokannya ini loh, ada tandanya. Ada ya, ada petunjuk arahnya ya. Ya, ada petunjuk arahnya. Kalau Brak pertama ini ada braknya. Kalau Brak keduanya ini tidak tinggal lantainya aja. Siap. Nanti sampean sebelum belok ke kiri ada shelter warna putih di sini. Ya. Sampean ini itu kiri, sebelumnya shelter pas itu belok kiri ya. Ya, belok kiri sekitar 100 meter dan belok pertigaan kanan. pertama ke kanan. Ya, ke kanan. Siap. Kalau udah sudah keluar dari Bonte, posisi aman sampean. Lalu cuma 1. Kalau di sini yang ribet. Ya. Jalannya Bonte sini. Ada belok-belokan. Kalau misalnya ada teman-teman yang pengen ke Gunung Lincing tok Pak, nggak pakai ke Arjuna, daftarnya juga online? Ya, sama. Sama online ya? Ya, sama. Termasuk surat sehat ya? Ya, sama. Di Lincing ada tempat camp nggak Pak? Kalau Lincing nggak ada. Nggak ada ya, berarti tektok aja berarti? Iya, buat tektok atau video mau foto-foto. Oh, kan bagus sini. Iya. Seperti ini. Kalau mau ngecamp ya di pos 2 situ ya, kalau mau ke Lincing. Pos 3 sama pos 4. Ya. Nah, ini kondisi parkirannya ya. Jadi parkiran mobil di sini bisa ada di rumah-rumah ini. Kalau nggak cukup nanti di pinggir jalan sudah ada yang ngatur pokoknya dari pihak basecampnya. Basecampnya sendiri ini pas di depannya tower atau rumah terakhir. Nah, ini kita nanti jalannya masuk ke kebun teh yang sebelah kanan ini kalau nggak salah PTPN. Nah, ini kebetulan kita berenam ke Arjuna. Ini ada Mas Adrian. Vlognya apa Mas? ADR High Camp. ADR High Camp. ADR High Camp. Subscribe juga. Terus ini ada Dikda, ada Om Nanang, ada Pak Su, sama ada Om tadi. Lo mana Om tadi nih? Oh, di situ. Nah, ini kebetulan nggak kejanjian kok ketemu sama rombongan Om Minu mau ke Lincing. Jadi kita nanti rencana mampir ke Lincing juga. Monggo masuk YouTube Om. Oke, kita prepare dulu packing. Kalau mau sharing beban dulu, baru kita berangkat. Ini terima kasih ada titipan dari subscriber kita Om Hari Nur Cahya untuk perjalanan kita ini. Kunir asem, mantap. Monggo untuk sarapan. Energi organik itu semakin Anda ambil, saya semakin senang, bebannya berkurang. Oke. Nah, untuk tiket masuknya sendiri sekarang modelnya gelang gini ya. Jadi yang tadi saya sebutkan itu ditambah 4.000 per orang untuk gelang ini. Jadi ketika masuk sekarang di pos 2 itu ada petugas yang ngecekin gelang ini, tanpa gelang disuruh turun. Kayak gitu. Jadi totalnya 10.000 tambah 1.000 untuk asuransi ditambah 4.000, jadi 15.000 untuk hari biasa ditambah 5.000 ketika weekend. Bukan pendakian hari ini, kita mohon kepada Yang Maha Kuasa
Semoga perjalanan kali ini Gusti Allah memberikan satu kekuatan, keamanan, dan keselamatan untuk kita semua. Dari awal pendakian sampai kita pulang kembali. Amin. Mari kita doa bersama. Mulai. Mari. Bismillahirrahmanirrahim. Jam 10 pas kita berangkat dari base camp. Ini kalau nggak salah sih masuk yang ini, yang lurus ya. Seperti briefingnya Bapak yang di Tahura tadi. Jam 10? Pas. Ya. Habis ini jam makan siang. Gimana? Nanti di pos 2 atau pos 3 lah makan siangnya. Jadi lewatnya saya saat ini, Bu. Jangan ikuti jalan sing pusat ya, karena kita jangan mengikuti. Terus lurus wis. Berarti jalannya Bapak itu, Bu ya? Ini ya benar, ini jadi satu. Oh ya. Nah, itu lurus. Oke. Nah, itu nanti di sana itu ada jalan kanan kiri, terus masuk aja di dalam teh itu. Oh ya. Wis lurus. Sampai ketemu Brak itu ya. Nah, terus lurus sampai ketemu Brak sini. Siap. Jadi kalau pagar waktunya sama juga. Iya sama, di sini jalan jadi satu. Ini aja, Ibu ikutnya. Pak turun, Bu. Oke, monggo. Nek aku ikut kok ketembang kae. Katanya dia GPS. Digendong, Bu, digendong. Kita masuk lewat ke Bunteh. Ini loh ada tandanya ini loh. Wah. Jalan itu loh. Lurus lewat jalan kecil tuh kan. Oh, di HP ku nggak kelihatan. Kayak di situ. Siap. Oke, Bu, turun. Nah, ini ada satu rombongan lagi. Tujuannya ke Lincing. Wah, keren. Masuk ke Bunteh. Sekarang jam 10, tapi nggak terlalu panas ya, walaupun mataharinya cerah banget. Dari sini view-nya ya, ini kebetulan cerah banget. Di Kebun Teh 2 menit pertama ini. Lihat belakang itu ada bukit situ, terus kemudian belakangnya lagi sudah kawasan Bromo Tengger Semeru. Nah, kita dari jalan kecil ini ya, terus habis itu ada pertigaan jalan besar ini, kita tetap nggak belok-belok, jadi masuk ke Kebun Teh ini lagi. Nah, dari sini kebetulan ini cuacanya lagi clear banget, kelihatan semua Lincing, Arjuna, puncak akhirnya. Kemudian sebelah kanan sana adalah Gunung Ringgit. Keren, buat foto-foto private cocok. Kalau cuman sekedar ke Kebun Teh sih malah lebih enak di sini ya, cuman bayar parkir doang, nggak pakai tiket masuk, daripada di Kebun Tehnya yang Wonosari itu. Ini jalur nakal lah kalau cuman mau foto-foto di sini. Di jalan Kebun Teh ini tanah padat tapi abstrak ya. Ada batu-batunya juga. Jadi sedikit licin kalau yang pas miring. Tapi tanjakannya nggak ada sama sekali. Sampai sejauh ini. Ini saya ketinggalan ya. Jalan saya pelan banget soalnya. Orang-orang banter-banter. Jadi nanti kita tetap ukur waktunya saya ya. Saya pakai speed orang manula pemula. Jadi double santai. Kalau di sini eman kalau ngebut-ngebut nggak menikmati pemandangan. Dari sini view Gunung Ringgit terlihat jelas banget ya. Indrokilo lagi ketutupan awan. Kita next time dari Indrokilo ke puncak lah. Dari sini malah kelihatan ternyata puncaknya ada 2. Kayaknya lebih tinggi yang kiri. Jadi ketika nanti sudah sampai puncak sini, mana jariku? Udah sampai puncak yang sini, akan kita teruskan ke sana. Nanti di next pendakian Gunung Ringgit. Bikin part 3 berarti. Sekarang kita tamat dulu jalur terakhir Arjuna yang resmi. Via Sumber Berantas sudah, Tretes sudah, Tambak Watu Purwosari
sudah. Kalau Anda belum lihat silakan buka playlist pendakian Arjuna Welirang, chapter Arjuna Welirang. Situ lengkap. Nah, ini ada petunjuk arah lagi. Kita keluar dari jalan kecil sekarang jalan besar. Nanti di depan kita cari tanda ginian lagi. Backlight tapi nggak kelihatan. Oke, rajinlah toleh pohon. Yang penting kalau clear gini kan gampang, tinggal lurus ke sana aja. Oh, di depan situ ada arah, berarti kita ngikuti jalan besar ini dulu. Ini ada papan petunjuk lagi. Di sebelah kiri sana juga ada papan petunjuk lagi. Jadi kita masih berada di jalan besar. Oh, itu teman-teman di depan tuh kelihatan. Nah, jalan besar ini konturnya adalah batu-batu. Jadi kalau saya nggak suka, lebih enak milih yang jalan rata. Dua 20 menit kita jalan santai. Ini ada pertigaan, tapi di pohon ini udah ada petunjuk arah. Jadi kita pilih yang lurus sesuai dengan briefing dan petunjuk arah. Ini kayaknya habis ini turunan, habis itu ada tanjakan. Lumayan juga untuk pemanasan karena konturnya batu-batu dan panas. Di sini walaupun cerah panas tapi sejuk, jadi bisa jadi kita terjebak dalam zona nyaman yang merugikan sebenarnya, karena tetap kita bisa kena sunburn atau gosong. Jadi kalau mau trekking siang-siang gini ya sunblock itu dipakai kalau punya. Ini ya viewnya sampai sini aja udah puas loh, melihat backgroundnya gunungnya doang. Apalagi nanti di puncak. Semoga besok kita pas summit dapat cuaca yang enak. Di tanjakan ini sekarang batu-batu abstrak ya, jadi agak bikin kepleset dan kesandung di saat yang sama. Terus agak sedikit nanjak, tapi nanjaknya kemiringannya masih nanjak manja. Matahari jam segini hampir di atas kepala, bukan kepleset. Jadi hati-hati, tetap konsentrasi. Trekking pole sangat membantu. 25 menit jalan super santai. Sebelah kiri ini ada atap-atap gini, mungkin ini yang namanya brak teh ya. Nah, kita lurus terus sampai brak yang selanjutnya yang sudah nggak ada atapnya. Tuh nanti waktunya kita belok kiri. Dari sini kalau kita melihat ke arah serong kanan, kita bisa lihat shelternya Putuk Lesung ya. Tak zoom semoga nyampe. Nah, itu putih-putih itu adalah Putuk Lesung, Putuk Lembu atasnya, dan kemarin kita nyasar sampai hutan sana. Lumayan kemarin. Kalau Anda belum lihat dulu boleh, seru itu. Ini ada pertigaan lagi ya. Kalau ke kiri kita ikut jalan besar. Ini kita masuk ke jalan yang kecil karena di situ ada petunjuk arahnya. Dan mengarahnya ini pas ke puncak. Kesusul juga akhirnya, kita kan jalan nyantai. Yang nggak nyantai banyak istirahatnya. Jadi ya sama aja. Nah, ini tulisannya Arjuna lurus. Oh, di sini aja awannya udah keren. Udah lebih menanjak ya sekarang. Masuk di jalan yang sempit ini, treknya makin licin ya, karena batu-batu berlumut. Modelnya kayak gini. Dan nanjak-nanjak manja.
Jadi udah kalau naik beat kayaknya kaki harus turun ya. Kalau enggak bannya muter terus, kehilangan traksi. Wah, nikmatnya minum kunyit asam. Mantap, Om. Mantap. Seger. Terima kasih Om Hari Nur Cahya. Semoga istrinya juga cepat sembuh. Harusnya hari ini ketemu kita, Om. Cuman semalam istrinya sakit jantung. Jadi masuk UGD. Ya, semoga cepat sembuh. Amin, amin. Sama aja. Monggo. Nah, kayaknya jalurnya naik kanan. Itu selokan. Nah, ini kita masuk ke jalan lebar lagi. Nah, ini belakang kata si Dikda ada lautan awan, tapi di HP terlalu ya. Oh ya, kontrasnya terlalu lebay sini HP ku karena low light. Nah, ini kebun tehnya udah selesai ya. Sekarang jadi kebun kopi. Aman, Om Su? Alhamdulillah. Alhamdulillah masih kuat ya. Masih belum ada tanjakan yang berat kok. Ini ada ulat bulu juga di tanah ya. Di batu-batu. Lucu juga ginuk-ginuk. 50 menit kita jalan santai. Di depan tuh udah ada bangunan atap lagi. Terus kita lihat di sebelah kiri nih ada tulisan Gunung Arjuna belok kiri. Berarti ini adalah brak yang kedua, yang tadi dibilang nggak ada atapnya, ternyata ada atapnya. Kita belok kiri, terus 100 meter belok kanan. Kita langsung aja. Langsung apa mampir, Pak? Langsung ketok gas tok Om sih. Monggo, Mas. Iya. Api pemandangannya Ming yo. Wah, di langsung ambil Om Su. Oke. Gas. Ini masuk ke kebun kopi ya. Jadi belokannya di kebun kopi. Nanti ini pertigaan pertama belok kanan, Pak. Iya. Mesti ini ada tandai. Oh, itu Dikda sama teman-teman yang lain berhenti dulu. Tapi saya nemenin Om Su minta gas terus ini. Jadi nggak apa-apa, ini kepisah soalnya setiap orang sudah bawa tenda dan kompor sendiri-sendiri ya. Jadi kita independen, tidak terpengaruh. Bahkan tadi kita sudah briefing, andai kata ada yang mau camp di pos 3 atau di pos 4, nggak masalah, suka-suka. Yang penting pulangnya bareng. Nah, ini kita sudah sampai di pertigaan pertama ya. Tenang saja, di sini ada petunjuk arah. Di sebelah kanan sana juga ada arah jelas, Puncak Arjuna. Nah, kita sekarang jalannya mulai nanjak lagi. Jadi sepanjang tadi yang belok kiri jalannya landai. Jalurnya masih dari batu-batu. Kalau tanamannya masih kopi sama apa ini, pete Cina kali ya. Yang di atas ini apa, sengon? Coba komen yang tahu ini tanaman apa namanya. Pete Cina, lamtoro, apa sengon laut. Sendirian, Mas? Enggak, teman-teman lagi di belakang. Oh, iya. Iya, Berapa orang? ada 6. Oh, 6 ya. Iya. Duluan ya, Pak. monggo, monggo. iya. Ada petugasnya di pos 2? Enggak ada. Enggak ada ya. Enggak ada. Tapi lagi ada itu, Mas. Kerja bakti ya? Iya, Bikin pos itu. iya. Hati-hati, Mas. Iya, Mas itu. Lumayan. Itu dari arah-arah mana? Bukan, Pak, rombongan lain, Pak. Rombongan kita masih istirahat. Kalau saya sama Om Su ini jalannya nyantai, cuman nggak berhenti-berhenti. Karena kalau kita berhenti, badan kita itu jadi dingin lagi. Untuk memulai lagi itu tingkat aras-arasannya tinggi. Ototnya ya, bukan ininya, bukan keinginannya. Jadi apa istilahnya? Apa istilahnya Pak Su itu, Pak?
Ya wis kadung anyep. Kadung anyep. Jadi mumpung masih panas, dimaksimalin sekalian, yang penting nggak dipaksakan. Jalan santai-santai aja, yang penting nafas teratur. Terus ritme langkah terjaga, pendek-pendek langkahnya, tapi jalan terus. 1 jam kita jalan, sekarang kopinya udah jarang-jarang ya. Kanan kiri ini udah semak-semak. Kemudian tanahnya, medannya udah jadi tanah. Tapi nggak tahu di depan mungkin jadi batu lagi. Kalau kemiripan rasanya, ini lebih mirip Penanggungan Via Tamiajeng. Saya sama Om Su tadi sama-sama setuju bahwa ini mirip banget sama Penanggungan Via Tamiajeng yang di awal-awal. Kan sama-sama jalan batu, habis itu masuk kebun kopi, sekarang tanah-tanah gini. Depan menghadap ke gunungnya, itu persis rasanya sama. Cuman mungkin durasinya yang beda. Ini ada yang turun. Mari Pak. Ya, mari banyak. Ya. Ya. Iya, enak Pak, kita sepi nanti di atas. Iya. Karena rombongan yang depan kita sama belakang kita tadi kelincing. Kelincing. Iya ya. Mari. Ngecamp di pos berapa Mas? Di pos 2. Pos 2. 1 jam 10 menit. Ternyata kita masuk lagi ke kebun kopi. Ini ada tulisannya puncak. Jalannya sekarang landai. Naik manja lah. Tapi nggak senanjak yang tadi. Tadi nanjak nggak kerasa lah, ini lebih nggak kerasa lagi. Sekarang kita menghadapnya bukan ke puncak Ogalagil ya. Nggak tahu itu yang itu gunung apa itu di depan kita. Buduk Asu kayaknya. Nah ini view-nya ya. Kalau teman-teman yang tahu gunung itu, gunung apa namanya atau bukit apa, silakan komen. Masa itu Buduk Asu? Kayaknya kok bukan ya. Tapi bisa jadi itu Buduk Asu. Atau silakan komen yang tahu ya. Menit keberapa, gunung apa tadi. Nah ini sebelah kiri kita bisa lihat ada posnya Kostrad ya. Lengkap sama musola. Jadi kalau pas waktunya sholat bisa nurut di situ. Kita lanjut ke depan. Sekarang Gunung Arjunonya sudah tertutup kabut. Ini jam 11 ya. Jadi kalau mau summit usahakan biar view-nya bagus sebelum jam 11, sebelum jam 10 lebih baik. 1,5 jam kita jalan nyantai, cuman nggak berhenti. Sekarang di depan kita ini udah lerengnya Gunung Lincing ya, termasuk jalurnya pun kelihatan. Tapi di puncaknya lagi kabut. Nah ini jalannya udah jadi tanah padat. Kalau kanan kiri masih kebun kopi. Sekarang kita masuk ke kawasan Sengon Laut ini kayaknya ya. Daunnya sih kayak gini, batangnya kayak gini. Nggak tahu, saya nggak hafal tanaman-tanaman ya. Jadi ini menit keberapa, bagi yang tahu tolong kami dikoreksi. Di sini kontur tanahnya seperti jalan trail ya, tapi nggak parah-parah amat. Jadi masih bisa melangkah dengan tenang, nggak perlu kayak orang lagi berada di atas catwalk. Depan tuh ada papan awas bahaya kebakaran dari Kostrad. Bukit Lincing.
kelihatan kalau ada yang nanjak ke sana ya, apalagi pakai baju yang nyentrong. Keren pasti itu. 1 jam 45 menit. Ini ada belokan, kita diarahkan ke kanan ya. Sampai sini jalannya masih landai. Dan di sini kayaknya udah mulai masuk hutan. Tapi hutan sengon ya. Kayaknya. Saya nggak tahu nama pohonnya soalnya. Sekarang di dalam hutan ini kita udah lumayan teduh ya. Sudah ada atapnya walaupun jarang-jarang. Terus untuk medannya sendiri sekarang menyempit. Masih terlihat bekas bantril tapi belum parah. Dan juga banyak akar-akar pohon kayak gini. Kita masih gas terus sampai pos 2. Nanti teman-teman ditunggu di pos 2 aja. Kelihatannya memang kita harus berhenti nanti di pos 2. Karena kalau dilihat dari belakang nih kan, Tasio Omsu miring ke kanan. Kayaknya akan saya packingkan ulang nanti di pos 2. Biar nanti ke depannya nyaman. Gemes lihat ya. Di tanah ini juga ada ulet bulu ya. Ini panjangnya hampir 1 telunjuk, warna hitam, panjang jerawut. Hati-hati kalau melangkah biar nggak keinjek, kasihan uletnya. Di dalam hutan ini udah nggak kelihatan view apa-apa ya. Jadi udah mulai rapet hutannya. Kanan, kiri, depan, belakang. Hutan homogen. Satu jenis tumbuhan yang sama. Di dalam hutan ini kita bisa lihat salah satu motor yang selalu menang ya. Honda Win. Ini plat merah, berarti punyanya orang Tahura ini. Nah, ini ada cabang antara ke kanan sama ke kiri. Ini tidak ada tulisannya ya. Tunggu dulu Pak, tak lihat ini. Oh, ini udah disilang loh ini. Stop. Disilang. Tapi khusus trail sama jeep. Jalur khusus pendakian Pak, ini Pak tulisannya Pak. Tapi di sana ya dipagar lagi di depannya. Apa tulisannya? Ya, ini tulisannya trail atau jeep stop, sebelahnya jalur khusus pendakian. Tapi di depannya lagi ada pohon dirobohin lagi. Coba kita lihat yang kiri dulu ya. Gunungnya nggak kelihatan ada di mana soalnya. Nah, yang kiri tembus ya mungkin sama ya, makanya tak lihat sih. Ternyata setelah saya lihat sama aja ya. Jadi jalannya dibuat muter karena mungkin ada pohon yang tumbang tadi itu. Nah, ini dari belok kiri ini langsung muter ke kanan, nembus jadi satu lagi di sana. Nah, di hutan ini banyak nyamuk. Kenapa? Karena nggak ada angin. Kalau ngecamp di tempat yang nggak ada angin, itu cenderung punya nyamuk. Sampai nggak sinar matahari. Dan nggak ada sinar matahari. Nah, ini jalur tembusnya tadi ya, udah dipalang. Jadi mau kanan mau kiri sama aja sebenarnya. Setelah kita melewati pertigaan tadi 2 jam pas, sekarang kita keluar dari hutan dan ini masuk ke sabana. Depan tuh jalurnya Gunung Lincing kelihatan jelas. Kok aras-arasan lewat sana. Nah, kita ngikutin jalan aja, ini udah ada petunjuknya. Sini udah panas lagi ya. Apakah habis ini kita tanjakan? Masih nanjak-nanjak.
Manja. Kayaknya baru mulai tanjakan nanti di pos 2. Kalau lihat medannya kayak gini. Yuk lanjut. Oh ini lalangnya asik ini. Lagi mekar bunganya. Apa ke ungu-ungu terongan nih. Sebelah kiri kita bisa lihat bungungan sebelah ya. Belakang hutan. Ada tulisan Puncak Arjuno. Dan sekarang kita mendengar suara orang-orang yang ada di pos 2. Kayaknya orang-orang yang lagi nggarap pos, memperbaiki pos. Nah, mulai keluar dari hutan tadi ya, masuk sabana, kita udah bisa lihat bahwa ini sudah masuk wilayahnya Kementerian Kehutanan. Dinas Kehutanan Provinsi Jatim. Tahura. Taman Hutan Raden Suryo. Artinya daerah ini adalah daerah konservasi. Oh iya, rombongannya Om Inu tadi balik kanan, nggak jadi kelincing karena ternyata belum daftar online sama belum ngurus surat kesehatan. Jadi daripada nyampe atas terus disuruh turun, jadi mending ganti gunung kayaknya tadi. Buduk asu belum ketahuan ya. Oh ini nanjaknya udah mulai lebih naik, tapi masih kategori nanjak manja. Sebelah kiri jalur selokan, sebelah kanan jalur yang bisa dilewati. Keren loh ini view-nya. Dari sini view 360 derajatnya ya. Lautan awan sebelah kanan. Dan belakang. Kayaknya itu harus saya ralat ya. Gunung yang di depan itu mungkin bagian dari Semeru, Bromo Tengger Semeru. Kayaknya ya, soalnya juga udah lumayan tinggi itu. Ini sebelah serong kiri belakang. Oh itu ternyata Buduk Asu. Kelihatan. Wah sependek itu ternyata ya. Ya itu Buduk Asu itu. Lapangan yang ada benderanya. Oke kita lanjut ke depan. Di sebelah serong kiri sana kita bisa lihat ada orang lagi di puncaknya bukit itu, di batu-batu. Apakah itu pos 2? Nggak tahu ya. Terus kemudian ada lagi punuan di atas sana, dan kelihatan dari sini ada jalur gunung apa ya itu namanya. Buduk Asu di bawah Pak. Iya udah kelihatan tadi. Ini Gunung Semeru, puncaknya Semeru. Wah, Ciame itu lagi di puncak, sekarang lagi lautan awan tuh. Tapi di Kalimati pasti dingin. Nah, dugaan saya pos 2 ada di kaki lerengnya Lincing sebelum tanjakan itu. Tapi kayaknya nggak nanjak-nanjak amat tuh Lincing ya. Masih nanjakan Gunung Bekel lewat Balikambang. Dari sini kita bisa lihat tempat parkir kita. Itu di tower yang paling dekat itu adalah tempat parkir kita. Nah, kita tadi jalan dari sana ke sini. Lumayan jauh juga. Masih belum pos 2. Oh ya, kalau ada yang tanya, nah terus kalau ini depan pos 2, pos 1-nya mana? Ya pos 1-nya ya tempat itu pendaftaran tadi itu, base camp.
Mbak sik tahe saya. Menjelang ke pos 2, kita udah bisa nemu tanaman kaliandra ini ya. Sekarang relatif mendung, terus di depan juga kayak ada suara orang-orang yang ngecamp sama dodok-dodok. Udah makin jelas kan ini di dalam hutan depan ini pos 2. Jalannya masih konsisten nanjak manja. Tuh, bahkan ada suara anak kecil. Nah, sebelah kanan ini sudah bisa kita temui area camp ya. Ini udah muat 3 tenda ukuran 4 orang. Depan ini dia pos 2. Lagi dibangun posnya. Sebelah kiri ini juga tempat camp. Nah, kita yang lewat sabana Pak, nanti Pak, biar enggak berat. Nah, lihat dulu pos 2 alang-alang. Siap. Salam. Aku lali jeneng sampean sapa jeneng Mas kali aku. Edis. Oh ya Edis. Ya Edis ya? Ya. Wah, sangar Om. Monggo pinara, Pak. Nggih. Kita berarti 2,5 jam pas Pak nyampe sini sesuai peta Pak. Kita istirahat dulu. Nah, ini mumpung di pos 2 kita sambil nunggu teman-teman daripada buang waktu explore sumber air pisan. Lurus ini ya? Nggak ada belokan lagi ya? Nggak ada. Itu apa? Kali atau? Terus kayak ada sabana, ada puncak, balik, nanti turun. Ada teman-teman sana. Oh ya, air. gitu. Ya. Oke, monggo Mas. Ya, silakan. Nih situasi pos 2 kayak gini. Nah, tadi sampai pos 2 berarti 2,5 jam ya kita on time. Sekarang kita ukur dari pos 2 menuju ke sumber air PP nanti berapa. BTW ini saya tanpa beban. Sekarang 12.35. Kita masuk ke sini. Wah, enak hamokan. Nah, ini jalannya turun ke hutan kaliandra. Tadi kata Mas kita turun terus naik bukit lagi terus turun. Nah, ini ada tulisannya sumber mata air. Ini saya jalan santai seperti orang normal cari air biasanya tanpa beban. Nanti sekalian kalau siapa tahu saya balik, teman-teman sudah nyampe, kita tanya juga tadi nyampe jam berapa. Jadi ada gambaran juga kalau waktu jalan santai tanpa berhenti berapa jam, kalau jalan ngoyo tapi berhenti berapa jam. Oh itu ya, Buduk Asu kelihatan ya. Terus sebelah situ yang area trail itu juga udah kelihatan, nggak tahu tuh naiknya dari mana, mungkin dari Buduk Asu kali ya. Nah, ini kita udah keluar Kaliandra. Oh, kita harus nyeberangi punggungan ini. Woi, view-nya sayang kabut. Jadi lerengnya lincing ya. Nah, sekarang kita naik ke punggungan. Ini jalannya mengingatkan saya ke Putuk Lembu kemarin. Hampir sama. Kanan apa kiri? Kiri aja yang enak. Sama aja kayaknya. Kalau kanan tuh jalur air, kalau kiri jalur air. Jadi sama aja. Cuman ini lebih enak tanjakannya. Ke sumber air lewat sini Mas ya?
Wih, keren view nih. Surabaya, Mas. Ini ke Turun. yang itu ya. Oke. 360 view-nya dari Punggungan. Pos 2. Nah, kalau dari Budukasu yang tembus ke sini itu lewat mana, Mas? Yang dari warung lurus ke sini itu? Tembusnya tempat trail-trail ini ya. Ini oh, ini lurus ini. Turun sekarang. Mungkin dicurah sana ya. Jalannya sekarang turun, tapi ketutupan rumput ya. Jadi ada jeglongan itu nggak kelihatan. Jadi hati-hati. Terus medannya juga telapak kakinya miring ke bawah. Jadi licin. Karena ini tanahnya padat, berair, jadi licin. Ini kita nyebrang apa ini? Wah, turun anjlok dulu. Berarti kalau mau ngambil air mending bawa tas ya, karena repot kalau harus handheld. Bukan di sini, masih lurus. Ada yang ke kanan, ada yang ke kiri. Mana ini, mana ini? Itu ada pitanya. Coba ke kanan. Nah, ini baru ke kiri. Oh ya, ini ada pita lagi. Oh, tembusnya sama kok. Mana yang itu tadi Trabasan yang kiri. Lebat juga ini. Nah, kalau kiri tadi tembusnya sini ya. Nggak masalah, berarti sama aja. Kita depan ini masuk pohon-pohon. Ini nggak ada yang ngikut ya, saya sendirian. Tapi insya Allah nggak nyasar, soalnya jalannya lurus tok. Harusnya saya ngikutin sisa-sisa rumput yang diinjek-injek ini. Wes nyampe. Harus melangkai pohon tumbang. Nah, ini depan kita naik Punggungan yang kedua ya. Cuman ini tidak terlalu tinggi setinggi yang pertama tadi. Maksudnya tidak terlalu curam. Dari sini viewnya. Itu tadi Punggungan yang pertama. Lincingnya ketutup kabut. Untung meminum nggak jadi. Nggak jadi lah. Udah capek-capek sampai atas. Zong. Wah, lah ini medan yang susah ini. Jerojok lebih dari 60 derajat. Ini kalau ke bawah, ini kalau lurus. Ini saya nggak bawa apa-apa, nggak ngisi minum dan lain sebagainya, karena memang kita belum minum sama sekali. Oh, ini untungnya kanan kiri masih ada rumput buat gocean. Waduh, miring banget ini. Ini semiring kayak mau ke Cuban Cakung, Putuk Geragal. Wih, kayaknya dalam ini. Naiknya nanti yang repot. Tak masukin dulu lah HP ku. Nanti kalau ada detail yang berbeda baru
tak tunjukin lagi. Pantesan ya, ternyata yang bikin lama itu medannya yang begini. Ini tanahnya tanah basah soalnya, jadi licin. Ini kalau turun ini 70 derajat tilting. Lumayan. Dan di sini udah mulai jarang gocean. Jadi kalau bisa ya teman-teman bawa itu apa namanya? Bawa ransel kalau mau ngambil air, karena turunnya pasti ngerepoti kalau tangan kita itu bawa benda. Kalau naiknya sih lebih gampang kayaknya. Wah, ini turunan sedengkul-dengkul. Tapi medan yang di bawahnya miring, jadi jongkok style kalau saya. Baru naruh kaki. Ngeri juga ini. Ngerinya itu karena miring, bukan ininya ya, sudut telapak kakinya kita itu loh. Kalau kemiringan tanjakannya ya biasa aja, gunung ya gini nih miring. Kayak gini kalau ke atas. Cuman yang bikin dedekser itu penampangnya telapak kaki ini. Jadi perlu dipikirkan Anda kalau ke Lawang, apakah worth it ngambil air di sini. Lagi pula ini terlalu dekat ya, masih pos 2, pos pertama yang kita temui setelah base camp. Cuman 2,5 jam awal, sedangkan sisanya kalau menurut peta ada 4 jam, 2,5 jam sama 2,5 jam lagi. Jadi masih sisa 9 jam kita sampai ke puncak dari sini. Ya, perlu dipikirkan apakah worth it mengarungi turunan ini demi ngambil air. Sedangkan jalan menuju ke pos 2 itu landai banget, nget-nget, nggak ada tanjakan-tanjakan yang bikin ngos-ngosan tuh nggak ada. Jadi kalau saya mending bawa air dari bawah, anggap di jalur Lawang ini nggak ada sumber airnya. Kecuali kita kalau mau ke Lincing lah, ngecamp di pos 2 gitu, mungkin masih worth it lah. Nah, ini udah disediakan webbing ala-ala. Ini dari apa ini? Tipis juga ini. Weh. Panjang. Jauh. Ini lebih ngeri daripada ke mana itu? Kawah Chandra di mukanya Gunung Lawu. Karena ini licin. Kalau Kawah Chandra di mukanya Gunung Lawu masih banyak batu-batunya. Gaspol pokoknya. Yus, tak masukin aja HP-nya. Ngobrolnya lanjut nanti kalau ada detail yang berbeda. Asli ya, ini jalur susah. 4 WD plus jongkok di sini kalau turun. Itu susah banget, lumayan susah. Ini masih belum nyampe. Masya Allah, masih ada turunan yang lebih curam lagi ternyata. Wait. Aduh. Gak bisa sembrono apalagi sendirian. Lah, ini lebih turunan tajam lagi. Oh, itu airnya di dalam sana. Udah kelihatan. Tapi ya lumayan ini. Aduh. Nggak ada talinya. Wah, ini jongkok style ini, harus masukin HP lagi. Ini definitely jalur tersusah yang pernah saya temui selama naik gunung kemana-mana. Untuk turun ya, untuk turun. Nah, itu jalan di belakang saya ini. Yang ke sini sih enak, tapi yang nggak kelihatan itu mengharuskan saya untuk jalan merangkak gaya punggung. Jadi bayangin merangkak tapi melumah. Nah, ini kita masuk ke tanaman apa ini? Rotan kali ya. Kayaknya sih rotan. Nah, terus sumbernya itu adalah kubangan. Kayak gini ya. Jadi kita berada di curah.
Nah, sumbernya itu merupakan aliran dari curah yang lebih tinggi di atas sana. Nah, silakan Anda nilai sendiri apakah worth it nggak ngambil air di sini. Untuk sekarang jam 12.54, anggap 55 lah, berarti 20 menit kita turun. Jaraknya sih deket banget, cuman ya turunan ini yang bikin susah. Mungkin hampir sama seperti saya melewati punggungan pertama dan punggungan kedua, waktu tempuhnya. Oke, kita kembali ke pos 2. Kalau ini nggak bisa tak syuting ya, karena tangan harus mode 4 WD, 4 wheel drive, alias kaki dan tangan dipakai semua. Yang suka bangga-bangga naik pakai sandal jepit, ini ada kuburan sandal jepit di jalur ini. Jangan meremehkan ya. Kita nyampe di jalur webbing lagi. Kalau baliknya nggak sampai 12 menit ya, 11 menit sekian, lebih cepat karena naik itu gampang, yang susah itu turun. Ini orang-orang ninggal aku nggak ya? Udah jalan duluan kayak? Oh belum. Alhamdulillah ditunggu. Udah part 1 sampai sini dulu. Selanjutnya Mbak Turu. Ternyata part 2 nanti dari pos 2 mungkin sampai pos 3, kalau enggak bablas sampai pos 4. Nantikan di konten kami selanjutnya. Terima kasih telah menonton.